فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada hadis Itban, yang juga hadis ini telah kita lewati dalam Sahih Muslim. Dan syahid dari hadis yang panjang itu pada akhirnya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini. Fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Baik, indaka Senankum baca hadisnya kemudian terjemahkan. Naam. Fa innallaha harrama 'alan nar. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas neraka man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Dari orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah dalam keadaan dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan tersebut. Baik. Pada hadis ini yang menunjukkan keutamaan tauhid mana? Ilhan. Apa bentuk keutamaannya? Nah, diharamkannya, maksudnya diharamkan yaitu dijauhkan, dicegah. Karena tahrim bermakna al-mana'. Naam, terhalangi untuk masuk neraka. Maksud fa innallaha harrama 'alan nar, Allah haramkan atas neraka dari orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini, yaitu apa? Terhalanginya orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas dari masuk ke dalam neraka. Nah, kemarin kita telah perinci bahwasanya tahrim tersebut fa innallaha harrama 'alan nar, pengharaman ahli tauhid dari masuk ke dalam neraka ada berapa macam, Muhammad Aceh? Ada dua macam. Yang pertama, taib. Nah, itu dua jenis tahrim ikhwan yang diungkapkan juga oleh para ulama dengan ungkapan tahrimun mutlak, dan yang kedua tahrimun ba'da amad. At-tahrim al-mutlak, pengharaman yang mutlak ini maksudnya pengharaman dari neraka secara mutlak, di mana sama sekali tidak tersentuh oleh api neraka. Bagi siapa yang seperti ini, Zakaria? Orang-orang yang bertauhid yang sempurna, yang mereka mentauhidkan Allah, melakukan amalan-amalan ibadah dan menjauhi dosa-dosa, atau terjatuh dalam dosa tapi Allah Subhanahu wa taala telah mengampuninya. Kemudian yang kedua at-tahrim ba'da amad, maksudnya pengharaman dari neraka setelah mereka dihukum di dalamnya. Berarti pengharaman ini tidak sempurna dalam artian dia masuk ke dalam neraka terlebih dahulu, tapi setelah itu Allah Subhanahu wa taala entaskan darinya dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, yang penting antum pahami ungkapan-ungkapan para ulama, pembagian diharamkannya
ahli tauhid dari masuk ke dalam neraka ada dua jenis. Diharamkan yang mutlak, dalam artian sama sekali tidak masuk ke dalam neraka. Kemudian diharamkan setelah mereka dimasukkan ke dalamnya, maksudnya diharamkan untuk kekal. Paham? Afif? Diharamkan dari kekekalan di dalam neraka, di mana mereka dihukum terlebih dahulu di neraka karena dosa-dosa yang dilakukan, kemudian dikeluarkan darinya. Kemudian pada hadis ini juga terdapat faedah penting terkait la ilaha illallah. Apa itu, Tariq? Nah, bahwasanya la ilaha illallah itu ada syaratnya. Bahwasanya ucapan la ilaha illallah yang dimaksudkan dan yang ada padanya keutamaan-keutamaan, yaitu ketika terpenuhi syarat-syaratnya. Dan pada hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan satu syarat, apa itu? Ikhlas. Nah, dipersyaratkan dalam mengucapkan la ilaha illallah ikhlas. Nah, makanya kemarin ada tugas untuk mengingat kembali tentang pembahasan syurut la ilaha illallah. Ini perkara penting, akhwan, sebab di dalam agama kita dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah dan juga penegasan bahwasanya miftahul jannah la ilaha illallah, kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Itu yang dimaksud bukan hanya sekedar mengucapkan dengan lisan atau zikir-zikir yang dibaca yang kosong dari keyakinan dan tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, dan para ulama rahimahumullah ta'ala ketika memperhatikan dalil-dalil dari Alkitab maupun As-Sunnah, maka mereka mendapati bahwasanya la ilaha illallah bisa terwujud keutamaan-keutamaan yang dijanjikan apabila terpenuhi padanya syarat-syarat yang disebutkan dalam nas-nas itu. Nah, karena ketika Nabi mengatakan dalam hadis ini seperti hadis ini, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Berarti ada ketentuannya perkataan itu yang bagaimana. Demikian pula pada hadis yang lain, man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbi. Dalam hadis yang lain, man qala la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuh, dan seterusnya. Maka dipahami oleh para ulama di situ terkandung pada la ilaha illallah itu syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dan hal ini sudah lama di kalangan para ulama terdahulu, mereka mengisyaratkan tentang adanya syarat itu. Jadi bukan sesuatu yang diada-adakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala atau pengikut beliau atau ahli sunnah secara umum. Taib, dikatakan oleh Wahab ibn Munabbih, alaisa la ilaha illallah miftahul jannah. Ada orang yang bertanya kepada Wahab ibn Munabbih, alaisa la ilaha illallah miftahul jannah, bukankah la ilaha illallah itu kuncinya surga? Maka lihat, nah, jawaban yang bagus, ikhwan, untuk memasukkan logika pada benak manusia bahwasanya la ilaha illallah itu memang kunci, cuman yang namanya kunci tidak bisa untuk membuka kalau belum ada giginya. Nah, belum ada giginya. Maka dikatakan oleh Wahab ibn Munabbih, balah, iya tentu bahwasanya la ilaha illallah itu kuncinya surga. Walakin ma min miftahin illa lahu asnan. Akan tapi tidaklah ada satu kunci pun yang bisa untuk digunakan membuka kecuali ada padanya gigi-gigi. Naam. Fa in ji'ta bi miftahin lahu asnan futihalak. Jika engkau datang dengan kunci yang sudah ada giginya, nah maka akan dibukakan bagimu. Nah, kunci yang pas untuk membuka, sudah ada giginya, sudah terpola.
oh ini kunci yang pas untuk membuka. Wa illa lam yuftah lak, jika tidak kamu bawa kunci yang masih apa? Masih seperti pada tukang juru kunci itu. Tukang kunci duplikat itu kan ada kunci yang belum apa? Belum dicetak. Kunci yang belum ada giginya. Nah, itu antum bawa kemana-mana yang nggak bisa untuk membuka. Baru setelah dibikin giginya, itu bisa untuk membuka. Nah ini juga la ilaha illallah. Memang dia kunci surga, tapi harus terpenuhi gigi-giginya itu. Jika tidak, wa illa lam yuftah lak, jika tidak maka tidak akan dibukakan bagimu surga. Nah gigi-gigi itulah yang dimaksudkan dengan syarat-syarat la ilaha illallah. Kemudian dari hasil penelitian Al-Quran dan Sunnah yang diungkapkan dengan istilah apa ini? Penelitian Al-Quran dan Sunnah, istilahnya apa? Ukasha, untuk menetapkan oh ini jumlahnya 7, ini pembagiannya 3, ini pembagiannya 2, diistilahkan apa? Istiqra' wa tatabbu'. Berdasarkan istiqra' dan tatabbu' terhadap nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah, maka didapati bahwasanya syarat-syarat la ilaha illallah itu kembali pada 7 syarat. Nah sekarang pertanyaannya, Hindi, kalau antum ditanya, dari mana kalian wahai ahlu sunnah mengatakan bahwasanya la ilaha illallah itu syaratnya 7, apa dasarnya? Nah, kalau ditanya landasannya adalah apa? Istiqra' dan tatabbu'. Apa itu istiqra' dan tatabbu'? Yaitu penelaahan dan penelitian dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian disimpulkanlah ada 7 syarat. Paham? Ini persis seperti pembahasan sebelumnya tentang pembagian tauhid menjadi berapa? Menjadi 3. Paham? Nah, dalilnya kalau ditanya apa dalil atau landasan pembagian tauhid menjadi 3? Ibadah, istiqra' wa tatabbu'. Nah, apa syarat yang pertama dari syurut la ilaha illallah? Indahnya Iqbal, al-ilmu. Nah, maka diingat kembali, al-ilmu merupakan syarat pertama dari syarat-syarat la ilaha illallah. Nah, telah kita lewati kemarin bahwasanya seorang bersaksi la ilaha illallah itu harus dibangun di atas ilmu. Apa dalilnya? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Di surat apa ini? Surat Muhammad. Ilmuilah bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah. Di sini fa'lam, perintah untuk berilmu. Dan persaksian tidak akan diterima kecuali kalau dibangun di atas ilmu. Dalilnya apa? Indah Zakaria. Nah, ayat di surat Az-Zukhruf, wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ah. Kemudian illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Illa man syahida bil haqqi, yaitu bit tauhid, kecuali orang yang mempersaksikan tauhid, wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengilmuinya. Jadi harus mengilmui. Nah, ini dalil dari Al-Quran, 2 ayat, diingat-ingat. Adapun dalil dari As-Sunnah, yaitu hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang mati dalam keadaan dia mengilmui la ilaha illallah, maka akan masuk ke dalam surga. Hadits Utsman dikeluarkan oleh Imam Muslim. Antum tambahkan.
Kemudian syarat berikutnya yang kedua apa? Indah Abdullah. Nah, syarat yang kedua al-yaqin. Dan yang dimaksud dengan yakin di sini yaitu dia mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan betul-betul yakin dengan hatinya tentang apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut tanpa ada keraguan, di mana tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Maka kapan saja ada syak, ada keraguan dalam mengucapkan la ilaha illallah, tidak diterima. Nah, dalil tentang syarat ini dari Al-Quran, ayat di surat Al-Hujurat. Apa itu Badri? Naam, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Ayat yang ke-15 dari surat Al-Hujurat. Hanyalah orang yang beriman, yaitu yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu sedikit pun. Tidak boleh ada keraguan. Nah, dan orang-orang yang ragu dalam masalah ini diantaranya kaum munafikin, sehingga mereka tidak bermanfaat ucapan la ilaha illallah karena hatinya dipenuhi keraguan. Wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Adapun dalil dari as-sunnah yang juga telah kita lewati dalam Sahih Muslim, hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihima 'abdun ghaira syakin fihima illa dakhalal jannah. Nabi mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dua kalimat ini kecuali dia akan masuk ke dalam surga. Ghaira syakin, dalam keadaan tidak ragu. Berarti kalau tidak ragu artinya apa? Syukran. Kalau tidak ragu berarti yakin. Maka dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, idhhab bina alayya hatain faman laqita min wara'i hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuh fabashirhu bil jannah. Siapa saja yang kau temui di balik tembok ini dalam keadaan dia mempersaksikan la ilaha illallah dalam keadaan yakin hatinya, maka berilah kabar gembira dengan surga. Ini syarat yang kedua, yaitu harus yakin. Nah, karena pentingnya yakin ini ikhwan dalam keimanan, sampai-sampai dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-yaqinu al-imanu kulluh. Athar sahih disebutkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq dan disambung sanadnya oleh Imam At-Tabrani dan yang lainnya. Kata Ibnu Mas'ud, al-yaqinu al-imanu kulluh. Bahwasanya yakin itu adalah keimanan secara keseluruhan. Maksudnya apa? Bahwasanya yakin itu adalah pokok keimanan. Maka apabila keyakinan hatinya kuat, itu akan mendorong dia untuk melakukan amalan saleh dan melakukan apa yang menjadi tuntutan perkara yang dia yakini. Nah, oleh karena itulah yang membedakan antara kita dengan para sahabat, ikhwan. Di antaranya sisi yakin ini, karena mereka betul-betul memiliki keyakinan yang kuat sehingga rela untuk mengorbankan apa saja demi memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka perkuat keyakinan. Yang di antara caranya adalah dengan memperkuat ilmu. Syarat yang ketiga, al-qabul. Apa yang dimaksud dengan al-qabul? Hanafi?
menerima. Mudahnya adalah al-qabul itu menerima, lawannya menolak. Dan yang dimaksud dengan al-qabul la ilaha illallah yaitu menerima apa-apa yang menjadi konsekuensi dari la ilaha illallah tersebut dengan hati, lisan dan semua anggota badan, tanpa ada penolakan. Nah, menerima konsekuensi la ilaha illallah dengan hatinya jelas, dengan lisannya, di mana lisannya tersebut tidak mengungkapkan penolakan terhadap kalimat la ilaha illallah. Adapun dengan anggota badan, dia wujudkan amalan-amalan anggota badannya sebagai bentuk penerimaan terhadap la ilaha illallah tersebut, di mana dia beribadah hanya kepada Allah saja. Naam. Dalil dari Al-Quran tentang dipersyaratkannya qabul yaitu rangkaian ayat-ayat di surat Al-Saf, di surat Sad, di mana Allah Subhanahu wa taala kisahkan keadaan orang-orang kufar musyrikin yang mereka menolak. Wa ajibu an ja'ahum mundhirun minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab aj'ala al-alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad itu mau menjadikan ilah-ilah yang banyak ini menjadi satu ilah saja? Sungguhnya ini adalah perkara yang sangat mengherankan. Kemudian beberapa ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwasanya mereka ini orang-orang yang terazab. Aunzila alaihi dzikru min bainina bal hum fi syakkin min dzikri bal lamma yadhuqu adzab. Pendalilan dari ayat padanya penjelasan bahwasanya azab yang mereka rasakan di akhirat sebabnya karena tidak menerima apa yang diseru oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa seruan tauhid. Pada kalimat mereka aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab, berarti mengharuskan untuk seorang bisa selamat dari azab harus menerima konsekuensi dari kalimat tauhid tersebut, yaitu meninggalkan semua ilah-ilah selain Allah dan menetapkan hanya satu saja ilah yang hak. Adapun dalil dari as-sunnah tentang persyaratan qabul yaitu hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan mathalu ma ba'athanillahu bihi minal huda wal ilm kamathalil ghaithil katsir asaba ardan fakana minha naqiyatun qabilatil ma' fa'ambatatil kala wal ushbal kathir wa kanat minha ajadib amsakatil ma' fanafa'allahu bihan nas fa syaribu wa saqaw wa zara'u wa asabat minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an. Kemudian Rasulullah katakan di akhir fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athanillahu bihi fa'alima wa 'allam. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bih. Intinya di akhir wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bih. Nah, yaitu tidak mau menerima petunjuk dari Allah yang Nabi kita diutus dengannya, yaitu kalimat tauhid. Tidak mau menerima maka mereka dihukum. Nah, dan ada dalil yang lebih ringkas, itu yang dihafal, yaitu hadits Abi Bakar radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan, ya Rasulullah, ma najatu hadzal amr. Wahai Rasulullah, ma najatu hadzal amr.
sumber keselamatan pada perkara ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qabila minnil kalimah allati aradtu ala ammi faraddaha alayya fahiya lahu najatun. Man qabila minnil kalimah, siapa saja yang menerima dariku kalimat allati aradtu ala ammi, yang aku tawarkan kepada pamanku kemudian dia menolaknya, maka baginya keselamatan. Berarti siapa saja yang menerima kalimat la ilaha illallah dengan semua konsekuensinya, maka dia akan selamat. Berarti kalau menolak, ya dia akan celaka sebagaimana celaka umat-umat terdahulu yang membangkang. Kemudian syarat yang keempat, al-inqiyad. Yang dimaksud dengan inqiyad, ikhwan, yaitu al-ityan bihuquqi hadhil kalimah. Nah, yang keempat, al-inqiyad. Apa tadi? Indah Mukasya. Apa maknanya? Yang dimaksud dengan inqiyad? Al-ityan bihuquqi hadhil kalimah, yaitu mendatangkan hak-hak kalimat ini, yaitu amalan-amalan yang wajib, dan taat dengan apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut. Mudahnya inqiyad berarti apa? Tunduk kepada kalimat ini dengan menunaikan apa yang menjadi konsekuensinya. Kalau tadi qabul bermakna mudahnya apa? Menerima, tidak menolak. Sedangkan inqiyad yaitu tunduk, setelah menerima dia tunduk dengan konsekuensi kalimat itu. Bentuk ketundukannya dengan apa? Ketundukannya dengan apa berarti, Hamzah? Dengan menunaikan apa? Hak-haknya, ya kan? Taat kepada Allah, nah beribadah, mengikhlas, tidak menyekutukan Allah. Yang lawan dari inqiyad ini adalah berpaling dan kufur. Nah, dalil yang menunjukkan dipersyaratkannya inqiyad di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang padanya perintah untuk istislam lillah, untuk berserah diri pada Allah, seperti pada surat Az-Zumar misalnya, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Demikian pula pada surat An-Nisa, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Atau yang mudah pada surat Luqman, wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ini yang dihafal, jadikan dalil pokok. Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allah aqibatul umur. Yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, maksudnya tunduk pada Allah, dalam keadaan dia berbuat ihsan, maka sungguh telah berpegang teguh dengan la ilaha illallah. Inilah orang yang bisa mendapatkan kemanfaatan dari kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Nah, wa may yuslim wajhahu maknanya yang qad, yaitu inqiyad, tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kelima, as-sidq, harus jujur. Jujur dalam mengucapkannya, tidak berdusta. Di mana dia ucapkan dengan lisan tapi hatinya mengingkari. Ini namanya apa? Dusta. Sebagaimana keadaan orang-orang munafikin. Dalil dari Al-Quran tentang persyaratan ini, ayat-ayat di awal-awal surat Al-Ankabut. Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah uji
Nah, dengan ujian untuk diketahui orang-orang yang jujur dari orang-orang yang berdusta. Nah, adapun dalil dari as-sunnah sangat jelas tentang persyaratan as-sidq. Nah, persyaratan untuk jujur, kawan. Nah, di antaranya hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allah 'alan nar." Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tidaklah ada seorang pun yang bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sidqan min qalbih, dalam keadaan jujur dia ucapkan itu dari hatinya, kecuali Allah akan haramkan dia dari neraka. Nah, hadis Mu'adz bin Jabal muttafaqun alaih yang telah kita lewati dalam Sahih Muslim, yang meriwayatkan dari Mu'adz ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian dalil yang atau syarat yang keenam al-ikhlas. Yang dimaksud dengan ikhlas yaitu dia harus mengikhlaskan kalbunya dalam mengucapkan la ilaha illallah tersebut semata-mata karena Allah, bukan karena paksaan, bukan karena hanya ingin mendapatkan dunia atau ingin selamat nyawanya. Kemudian diwujudkan dengan mengikhlaskan semua bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan syarat ikhlas jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Harus mengikhlaskan semua ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas dari hatinya. Nah, ini juga dalil untuk dipersyaratkannya ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah. Juga hadis yang kita lewati dalam matan kitab Tauhid, hadis siapa? Hadis apa berarti Ilhan tentang persyaratan ikhlas? Itban bin Malik, ya, yang barusan dalam matan, yaitu bagaimana bunyinya Zakaria? Fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Nah, berarti harus ikhlas. Adapun syarat yang ketujuh al-mahabbah, syarat yang terakhir. Maksudnya mahabbah yaitu dia harus mencintai kalimat la ilaha illallah dan mencintai semua yang menjadi konsekuensi dari kalimat ini. Itu harus dia mencintai peribadatan, mencintai Allah dan membenci kesyirikan dan pelaku kesyirikan tentunya, dan membenci semua yang disembah selain Allah. Makanya kawan, pada syarat mahabbah ini terkandung padanya apa? Berlepas diri dari kesyirikan, ya kan? Bara'ah minasyirki wa ahli. Kenapa? Karena kalau seorang betul-betul mencintai kalimat la ilaha illallah, maka dia harus apa? Berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Makanya syaratnya disebutkan 7. Karena apa? Syarat bara'ah minasyirki wa ahli sudah masuk dalam syarat mahabbah ini. Sedangkan para ulama yang lain yang menunjukkan atau menyebutkan ada 8 syarat, dikarenakan mereka menyendirikan syarat bara'ah minasyirki, harus berlepas diri dari kesyirikan, disendirikan untuk
beri perhatian lebih kuat, walaupun pada hakikatnya dia sudah masuk dalam persyaratan mahabbah. Dalil dipersyaratkannya harus mencintai kalimat ini. Nah, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Di sini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman itu mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi kecintaan orang-orang yang syirik terhadap berhala-berhala mereka. Nah, dan di sini juga ditunjukkan bahwasanya syiriknya para musyrikin di antaranya dari sisi mahabbah. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai berhala-berhala seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Berarti untuk bisa keluar dari kesyirikan dan bermanfaat la ilaha illallahnya harus mencintai kalimat la ilaha illallah. Naam. Dan mencintai konsekuensinya dengan meninggalkan bentuk-bentuk kesyirikan dan semua pelaku-pelaku kesyirikan. Dan siapa saja yang betul-betul memenuhi persyaratan mahabbah ini, maka mesti dia akan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Demikian pula dia akan menjauhi semua bentuk-bentuk tauhid dan juga akan mengedepankan kecintaan Allah atas yang lainnya yang diwujudkan dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti dalam ayat qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Akan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kecintaan dia terhadap Allah dan kalimat la ilaha illallah. Taib ini 7 syarat. Nah, dari syarat-syarat la ilaha illallah dengan dalilnya diingat-ingat. Nah, naktabi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.